Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Salam. Hari ini kita boleh bersyukur karena kita ada di rumah Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan mau belajar dari kebenaran firman Allah. Dan kita diberi kesempatan untuk belajar dari Filiman pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-22 di bawah tema Gereja sebagai komunitas penyembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita sedang hidup dan berada, kita pasti akan mengalami situasi dan keadaan di mana ada orang yang bisa menyakiti hati kita. Sekalipun kita telah berbuat baik kepada kehidupan mereka. Ada orang yang akan melakukan berbagai keadaan dan tindakan yang membuat hati kita tersakiti. Kita bisa meneteskan air mata. Dan kita tentu akan berpikir, lebih baik orang-orang seperti ini tidak boleh ada dalam relasi dengan kita lagi. Atau kalau perlu ada tindakan tertentu yang bisa dapat kita lakukan untuk membalas kejahatan yang mereka perbuat kepada kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sedang ada di dalam situasi dan kondisi hidup yang demikian, satu hal yang harus kita upayakan dan usahakan di dalam hidup ini adalah pemulihan relasi. Mengapa itu harus kita kerjakan? Karena kita lebih dahulu telah mengalami pemulihan relasi yang dikerjakan oleh Allah dalam kehadiran Yesus Kristus. Sekalipun kita telah berdosa kepada Tuhan, tapi terus Tuhan mencari kita, mengasihi kita, dan memulihkan relasi dengan kita, bahkan bertindak untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu mari kita perhatikan semua relasi yang sedang terbangun di dalam kehidupan bersama, antara suami istri, orang tua anak, dengan teman-teman sekerja, teman-teman sepelayanan, teman-teman dalam dunia bisnis, dengan tetangga, dan kepada siapa saja. Serusak apapun hubungan dan keadaan yang sedang kita alami hari ini, bagaimanapun juga mesti ada usaha dan upaya di dalam diri kita untuk pemulihan sebuah relasi. Apakah itu datang dari diri kita sendiri ataupun pihak ketiga yang mendorong kita mesti melakukan pemulihan relasi. Kita semua pasti ingat relasi yang rusak antara kakak beradik di dalam keluarga Yakub. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, di mana saudara Yusuf begitu tega karena begitu iri terhadap dirinya, karena kasih sayang yang dinyatakan oleh sang ayah kepada dirinya, dengan membuat jubah yang indah baginya. Mereka begitu iri dan pada akhirnya mereka dapat membuat sebuah tindakan yang amat menyakiti hati adik kekasih mereka Yusuf, dengan melemparkan dia ke dalam sebuah sumur kering. Kemudian mereka juga pada waktunya mengangkat dia kembali dan menjualnya kepada pedagang-pedagang Ismail.
Kemudian keuangan yang mereka terima, mereka boleh gunakan untuk kehidupan setiap hari. Ada sebuah kejadian yang begitu mengerikan, yang membuat relasi di antara mereka sebagai saudara bersaudara terpuruk, dan antara relasi itu bisa dapat dipulihkan. Dan kita lihat kisah itu ketika terjadi kelaparan di Kanaan, maka setiap bangsa mesti mencari makan di Mesir. Dan pada waktu itulah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf adalah seorang penguasa yang mengatur perbendaharaan di Mesir. Dalam perjumpaan itulah Yusuf berusaha untuk dapat melakukan pemulihan relasi kepada saudara-saudaranya. Sekalipun dia adalah pribadi yang tersakiti, tapi justru dia yang mulai menggerakkan dan mencari jalan supaya ada pemulihan relasi di antara mereka sebagai kakak beradik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah itu mengingatkan kepada kita bahwa orang yang itulah yang menggerakkan upaya pemulihan untuk kedamaian hidup bersama di hari-hari selanjutnya. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Hari ini kita belajar di dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita belajar lagi proses pemulihan yang terjadi di antara kehidupan bersama. Dan proses pemulihan ini ternyata digerakkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini Rasul Paulus menggerakkan upaya proses pemulihan di antara Filemon dan Onesimus, supaya dengan demikian relasi di antara mereka dapat dipulihkan. Kita ingat bahwa Onesimus adalah seorang budak yang pernah dihadirkan oleh Filemon di dalam kehidupan keluarganya. Dan semua kita tahu bahwa di dunia Yunani Romawi kuno pada waktu itu, budak di zaman itu merupakan milik dari tuan atau majikannya. Dia bisa dapat diperlakukan dengan cara apa saja. Dia bisa dapat diperjualbelikan sesuai dengan keinginan dan kemauan dari seorang tuan atau majikan. Bahkan budak sering diperlakukan secara semena-mena oleh tuannya. Bahkan di saat dia melarikan dirinya, maka dia ditangkap dan dibunuh oleh tuannya. Itulah ancaman yang amat mengerikan bagi seorang budak di zaman itu. Karena itu kita bisa bayangkan apa gerangan yang akan terjadi oleh Onesimus di saat dia melarikan diri dari tuannya Filemon. Apa yang akan menjadi bagian dari akhir hidupnya? Ternyata selain melarikan dirinya, ternyata Onesimus ada di dalam penjara. Dan pada waktu itu dia berjumpa dengan Paulus. Di sana Paulus sebagai seorang rasul yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil, karena nama Yesus Kristus itu, berjuang untuk memulihkan keadaan hidup dari Onesimus. Dalam perjumpaannya dengan Rasul Paulus, Onesimus kini telah menjadi seorang manusia baru. Dia tidak lagi dalam tataran hidupnya sebagai seorang budak, tapi dia sekarang dipandang sebagai anak, bahkan buah hati dari Rasul Paulus sendiri.
Dan Rasul Paulus tahu bahwa Onesimus telah melarikan diri dari persekutuannya dengan Filemon. Hubungan antara Filemon dan Paulus adalah hubungan teman sekerja. Karena Rasul Paulus dalam berbagai pelayanannya, Filemon pun telah menjadi bagian dari pelayanan Paulus. Dan Paulus tahu bahwa Filemon adalah pribadi yang baik. Dia adalah pribadi yang memiliki cinta kasih yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita bisa perhatikan itu pada ayatnya yang ke-9 dari bacaan firman Allah tadi. Tetapi mengingat kasihmu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui bagian ini kita bisa perhatikan bahwa Paulus berjuang untuk melakukan pendekatan kepada Filemon supaya dia bisa dapat menerima Onesimus kembali. Sebenarnya kalau kita perhatikan bacaan ini, Rasul Paulus bisa menggunakan kuasanya sebagai seorang senior dalam pelayanan yang punya kapasitas dan yang punya peran yang penting sehubungan dengan pertumbuhan iman orang percaya. Dia bisa menggunakan kuasanya untuk memerintah Filemon mengikuti apa saja yang dia perintahkan dan dia kehendaki. Tapi dalam bacaan ini kalau kita perhatikan, Paulus katakan bahwa dia bisa saja memerintahkan langsung, tetapi dia tidak menggunakan cara itu. Dia menggunakan cara yang lebih mulia dengan memohon dengan sangat supaya Filemon bisa dapat menerima kembali Onesimus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini ada sebuah perjuangan dari Paulus supaya Filemon bisa dapat melakukan hal terbaik. Filemon tidak boleh ada di dalam suasana hidup seperti orang-orang duniawi lainnya, yang di saat seorang budak melarikan diri, maka hasil akhir dari dirinya adalah dia mesti terbunuh, dia mesti dibinasakan. Dia tidak patut lagi hidup di tengah-tengah kehidupan dunia. Paulus sedang menolong kehidupan Filemon untuk tidak menghidupkan cara-cara manusiawi lama, dengan menghidupkan cara-cara lama dalam kehidupan. Tapi Filemon mesti membuat sebuah gerakan baru, sebuah gerakan reformasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu tentu akan memiliki pengaruh dan dampak yang amat besar bagi kehidupan pada waktu itu. Bahwa ternyata apapun relasi dan situasi yang sedang dialami, itu tidak boleh dapat merusak relasi selanjutnya, tetapi harus ada pemulihan yang dapat dikerjakan. Dengan demikian, kita dapat belajar di sini. Paulus sedang mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dapat diampuni, atau bahkan tidak ada seseorang yang terlalu hina untuk tidak lagi dapat dicintai dan dikasihi untuk hidup bersama dengan kita. Ini sebuah gerakan baru yang sedang dilakukan oleh Paulus untuk mendorong Filemon untuk ada di dalam suasana dan tata hidup yang baru ini. Supaya demikian, sebagai pengikut Yesus Kristus, mereka bisa dapat memberikan sebuah teladan yang berarti bagi kehidupan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, perhatikan keadaan di sekitar kita, bahwa ada banyak masalah yang melanda kehidupan
rumah tangga orang-orang Kristen. Dan coba kita perhatikan, kalau sebuah rumah tangga mengalami masalah rumah tangga dalam kehidupan mereka, kita bisa lihat apa yang akan dilakukan oleh semua mereka yang tergabung dalam persekutuan keluarga dimaksud. Apa kata ipar-ipar? Ya, kalau ada sebuah rumah tangga yang terjadi permasalahan, kalau ada suami istri yang salah paham, apa kata ipar? Apa kata mama mantu? Apa kata bapak mantu? Apa kata teman-teman yang lain? Bisa terjadi. Ibarat kita orang Kupang, ada yang tambah sendok patah, ya. Ada yang terus menusuk, dan akhirnya rumah tangga yang mesti bisa dapat dipulihkan itu ternyata tidak dapat dipulihkan karena pihak ketiga tidak memberi topangan dan dorongan yang baik untuk pemulihan relasi. Atau bisa saja ada perseteruan, ada konflik di tempat di mana kita bekerja dengan teman-teman sekerja kita. Lalu ada pihak ketiga yang hadir. Bisa saja mereka bisa dapat mendorong kita untuk menjauhkan diri dari rekan-rekan sekerja kita. Dan akhirnya bertahun kita dalam kemelut dan perselisihan, sekalipun kita hidup bersama di satu lingkungan kerja. Apakah ada di antara kita yang hari ini masih sedang terlilit dengan perselisihan dan belum bisa dapat dipulihkan karena ada pihak ketiga yang tidak menolong kita untuk ada di dalam upaya pendamaian? Kalau ada di antara kita yang memiliki roh pemecah, kita harus segera mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Perhatikan baik-baik nats pengantar kita tadi di dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita melanjutkan tata cara hidup yang lama, di mana kita tidak saling mendorong untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini, tetapi menambah api yang besar sehingga merusak kebersamaan hidup bersama, dan akhirnya suasana damai tidak dapat terbangun kembali di antara orang-orang yang karena situasi dan kondisi tertentu ada dalam perseteruan dan perselisihan di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus sedang menolong kita untuk memasuki sebuah tata cara hidup yang baru, untuk menolong dan menyelamatkan setiap orang yang sedang jatuh dalam sebuah keadaan. Dan ketika dia tidak dapat menolong dirinya, ada upaya dari Paulus untuk memberi pertolongan. Karena itu dari perenungan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa kita mesti belajar dari sikap seorang rasul ini, yakni Paulus, yang sungguh amat simpatik dan begitu rendah hati sebagaimana yang dia tunjukkan kepada Filemon. Filemon ini kan anak buah dari Paulus. Dia bisa main kuasa, tapi dia tidak menggunakan kapasitas dirinya sebagai senior, sebagai orang yang bisa melakukan sesuatu dengan cara perintah. Dia tidak melakukan itu, tapi dia dengan rendah hati, dengan sungguh luar biasa, sebuah cara hidup yang sangat simpatik
yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tidak menggunakan otoritas di dalam hidupnya untuk menyusahkan orang lain. Ia justru mengajak setiap orang untuk menjadi sahabat yang baik bagi sesama umat manusia. Karena itu kita berharap bahwa di dalam kehidupan ini jangan sampai orang kita yang menggunakan kuasa akhirnya bukan dapat memulihkan, tetapi memperparah situasi dan kondisi kehidupan yang tengah terjadi di dalam kehidupan bersama. Kita juga belajar di sini bahwa Paulus sedang menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin, dan itu dia tidak lakukan dengan otoritas dan kuasanya, tetapi dia lakukan itu dengan sikap yang lemah lembut dan penuh kasih. Di sini wibawa seorang pemimpin tidak terlihat dari caranya yang keras. Dia melakukannya begitu humanis. Yang dia lakukan dengan cara menggunakan bahasa yang lemah lembut, penuh kasih, untuk mendorong dan mengajak semua orang untuk ada dan hidup dalam cinta kasih, saling menghormati, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini kita perhatikan Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali orang yang pernah menyakitinya, yang melakukan kesalahan kepadanya. Di sini Paulus sedang menjadi seorang mediator yang baik, seorang penengah yang baik, yang bukan menambah rusaknya relasi di antara Filemon dan Onesimus, tetapi justru mengantarkan mereka untuk berjumpa kembali dan hidup di dalam satu relasi yang lebih mulia. Tidak lagi mereka hidup sebagai tuan dan budak, tetapi mereka hidup bersama lagi sebagai orang-orang yang hidup dalam suasana cinta kasih seorang dengan yang lainnya. Dari sini apa yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus ini menolong kita untuk kita dapat mengalami sebuah pengajaran yang sangat luar biasa. Karena itu baiklah kalau ada di antara kita yang sedang ada dalam relasi yang kurang sehat, kalau kita sedang menyaksikan itu, melihat, baiklah kita sebagai pihak ketiga yang bekerja dengan tulus untuk memulihkan relasi di antara sesama kita umat manusia. Jangan pernah kita dengan cara-cara licik yang akhirnya memperparah relasi mereka, dan akhirnya tidak pernah tercipta relasi damai di antara sesama umat manusia. Kita harus ingat sebagaimana nats pengantar kita tadi, bahwa karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus berbuat demikian. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.